Hello Potatoes, hari ini kita bakal bahas seri terbaru yang akan rilis minggu depan ya. Kehadiran juara ini set yang udah kita semua nanti-nantikan. Dimana ini, again, set Indonesia, pasti set gabungan. Untuk sekarang ini kita ada set gabungan dari set Jepang Heatwave Arena sama Glory of Team Rocket. Jadinya kehadiran juara. Key visual booster pack-nya aku suka banget. Ini beneran gabungin dua KV dari booster Jepangnya. Dan ya menurutku masuk ya. Cakep sih. Kita langsung aja lihat, dia rilis tanggal 30 Mei. Dan kita mulai dari daftar kartunya dulu ya. Oh, BTW aku mau kasih tahu dulu di video ini aku bakal ngebahasnya itu pertama tentang isi setnya, dua itu tentang metagamenya, habis itu juga tentang harga-harga kartunya, sama terakhir kalian mau beli di mana karena ada penawaran yang spesial banget di akhir video, oke? Dan kita akan lihat pembahasannya. Ini temanya masih tentang ini ya, Pokemon pelatih ya. Jadi tetap kita akan lihat apa misalnya Pokemon apa sama apanya siapa gitu ya. Kita mulai dari Pokemon yang pertama, ada Pokemon Ethan. Ini pelatih yang melakukan perjalanan di daerah Johto. Dia trainer ini ya, protagonisnya Johto. Ada Ho Ethan EX. Ability-nya api warna emas, dapat digunakan satu kali panggilan sendiri. Pilih paling banyak 2 lembar energi dasar api dari pegangan. Langsung ke satu Pokemon Ethan di cadangan. Serangannya 4 energi api, Shining Feather 160 damage, heal semua Pokemon sendiri 50. Cukup menarik, cuma ini ada decknya sendiri ya, Ho Ethan ya. Menurutku sih sebenarnya kalau kita ngomongin jago nggaknya, decknya sendiri nggak terlalu jago banget untuk kalau kita pure fokus di Ho Ethan, karena yang jago itu adalah Pokemon Ethan yang satunya yang nanti kita bahas ya. Next, muncul supporter yang mendukung deck yang berpusat pada Pokemon Ethan. Ada petualangan Ethan. Ini cukup menarik karena kayak kemarin waktu Mystica and Hope itu mereka nggak ada kartu supporternya yang kayak ngedukung gitu. Misalnya kayak apa-apa Mystica gitu tuh belum ada ya. Di set ini baru muncul ada petualangan Ethan yang menurutku jago banget. Jadi paling banyak total 3 lembar Pokemon Ethan dan energi dasar api dari deck. Perlihatkan ke lawan, tambahkan ke kartu pegangan, kemudian shuffle deck. Jadi kalian bisa combo petualangan Ethan sama ability api warna emasnya Ho Ethan ini. Kalian ngambil energi ke tangan sama Ho-nya, habis itu play Ho-nya langsung ability colok 2 energi ke bench. Bisa kayak gitu ya, keren. Nah, tapi yang sebenarnya jago itu adalah Pokemon Ethan yang ini. Typhlosion Ethan, dia Pokemon stage 2, jadi kalian either harus evolusi satu-satu atau pakai pemain langka. HP-nya 170, habis itu dia punya serangan yang menurutku super jago, yaitu Body Blast. 1 energi, 40 plus, kerusakan yang diberikan nambah 60 untuk tiap lembar petualangan Ethan yang ada di trash sendiri. Karena kita boleh bawa paling banyak 4, jadi udah pasti ada 4 di deck ya. Kalau petualangan Ethan-nya udah 4 di trash, damage output-nya dia itu jadi 300 teman-teman. Pakai ikat kepala tidak mau kalah jadi 330. Dan dia Pokemon bukan EX ya, nggak ada kotak peraturan, jadinya cuma ngasih 1 kartu poin gitu. Menurutku ini yang sebenarnya jago. Di meta Jepang juga dia sempat masuk tier top ya. Sekarang sih lagi mid lah, mungkin sekitar tier 2, tier 3 gitu. Cuma menurutku tetap masih ada potensi menang decknya ya. Ini bagus. Dia punya serangan satu lagi, yaitu meriam ledakan panas, damage-nya 160. Just in case petualangan Ethan di trash kalian belum segitu banyak, kalian bisa pakai serangan keduanya. Nah, yang jago lagi, Quilava Ethan-nya juga punya ability, teman-teman. Ikatan Perjalanan. Dapat digunakan 1 kali, pilih 1 lembar petualangan Ethan dari deck, langsung tambahin ke kartu pegangan. Jadi menurutku, apa ya, pemain langka perlu enggak sih sini. Kalian mau evolusi manual ke Quilava supaya bisa ngambil petualangan Ethan juga bagus gitu. Ya, ini menurutku decknya cukup jago. Kalian bisa coba bikin ya yang suka main deck api. Ini bisa jadi pilihan deck yang menarik. Ada Makargo Ethan, ability-nya mencair mengalir. Apa sih? Jika Pokemon ini tidak mengenakan energi, Pokemon ini menjadi tidak membutuhkan energi untuk mundur. Oke, damage-nya 70 kali. Buang 5 lembar energi Pokemon ini ke trash, damage-nya 70 untuk tiap lembarnya. Rada maksa ya. Menurutku ya lucu-lucu aja, kalian pakai sama Ho-Oh mungkin bisa, tapi aku nggak terlalu rekomen ya. Lebih jelas kombonya si Typhlosion gitu, lebih efektif dan lebih efisien. Terus ada Pichu Ethan yang lucu aja, ambil beristik 30, nggak butuh energi, itu 1. HP-nya juga 30, jadi ya lucu aja, nggak usah dipakai. Next ada Pokemon Misty juga. Siapa yang nggak kenal Misty lah ya, apalagi yang kalian generasinya seaku gitu, anak-anak 90-an kayak pasti familiar sekali sama Misty. Jadi ya, dia gym leader di Cerulean City Gym. Pokemon Misty muncul, ada Gyarados, panik cebar-cebur. Apa sih namanya dari tadi? 70 kali, buang 7 kartu di atas deck sendiri ke trash, serangan ini memberikan 70 tiap lembar Pokemon Misty yang ada di antaranya. Terlalu maksa.
Kebuang 2, damage-nya cuma 140. Kebuang 3, cuma 210. Rada maksa menurutku. Magikarp Misty, benar hebat. Sama Pokemon dari cadangan. Pokemon ini tidak menerima kerusakan efek serangan Pokemon lawan. Oke, kayak Pokemon Terastal ya. Dan Psyduck Misty, lompat kacau balau. Dapat digunakan 1 kali panggilan sendiri jika Pokemon ini ada di cadangan. Buang 1 kartu dari bawah deck sendiri ke Clash. Hah? Gak jelas. Oke. Buat Pokemon Misty ini, jujurnya aku akan ngomong ini sama kayak Lily ya. Nggak bisa jadi deck. Decknya mungkin cuma super fun deck yang nggak jago. Tapi harga kartunya itu ada yang fantastis nanti, jadi kita akan lihat nanti pas section ngomongin harga ya. Next, Cynthia juga udah di-update di website, udah muncul Pokemon Cynthia. Dia championnya daerah Sinnoh yang memberikan banyak mimpi buruk ke player-player Diamond Pearl zaman dulu. Termasuk aku. Oke, keycardnya udah pasti Garchomp ya, Garchomp Cynthia EX. Cukup oke. Serangannya yang pertama ada Screw Dive, 1 energi fighting, 100 damage. Main dapat ngambil kartu di atas deck sampai kartu pegangan jadi 6. Oke. Yang kedua ada Penghancuran Naga 260. Buang semua energi yang digunakan ke Clash. 2 energi doang dengan damage 260. Sebenarnya cukup oke ya. Mungkin kalian akan mikir angkanya nanggung sebenarnya 260, tapi dia banyak support untuk nge-pump powernya. Pertama kita lihat dari Gabite-nya dulu yang punya ability juga. Suara Panggilan Penguasa. Dapat digunakan 1 kali panggilan sendiri, ambil 1 lembar Pokemon Cynthia dari deck, kasih lihat lawan, shuffle deck. Jadi dia bisa buat langsung ngambil Garchomp buat evolusi next turn-nya, atau ngambil Roserade Cynthia yang punya ability Glory Yell. Selama Pokemon ada di arena, damage dari Pokemon Cynthia sendiri plus 30. Jadi kalau kalian ada 2 Roserade, serangan Penghancuran Naga dari Garchomp ini jadi 320 teman-teman. Bisa buat knockout Gardevoir, Garde, Charizard belum nyampe sih. Tapi kalau ada 3 nyampe. Jadi mainnya memang gitu ya, setup, pompa-pompa, terus gebuk. Simple kayak gitu aja sih. Decknya sejujurnya juga nggak terlalu meta, nggak masuk ke meta game. Kayaknya karena terlalu lambat ya. Satu, mereka tuh terlalu rely di stage 2 dan stage 1-nya banget. Habis itu Pokemon Fighting tuh nggak ada attachment yang bagus gitu. Maksudnya nggak ada yang Energy Accelerate yang gimana banget. Jadi decknya menurutku cukup fun tapi nggak yang super jago gimana. Next ada Arvin juga, ini ya anak itulah ya yang main Scarlet Violet. Mabos Steve Arvin, Hustle Tackle 30+. Jika Pokemon ini tidak memiliki token kerusakan, kerusakannya diberikan nambah 120. Oke. Sundulan Ketua 210. Panggilan seni berikutnya Pokemon ini tidak dapat menggunakan Sundulan Ketua. Ya, that's it. Nggak bagus guys. Roti Lapis Arvin, heal Pokemon pertama sendiri 30, jika Pokemon Arvin, healnya jadi 100. Nah, ini atraksi utamanya. Sampai topiku juga udah sesuai ya guys ya. Pokemon Team Rocket muncul. Ini yang bikin hype semua orang, ini yang bikin set ini super hype, super bagus adalah munculnya kembali Pokemon Team Rocket. Jadi Pokemon Team Rocket tuh terakhir muncul kayaknya sekitar 20-an tahun yang lalu di set-set tahun 2000-an awal. Dan dari sejak itu sampai sekarang nggak pernah lagi ada Pokemon Team Rocket, baru muncul lagi sekarang. Nah, jadi ini wah banget ya. Team Rocket sih semua orang pasti tahu lah, udah familiar lah ya. Cuma mungkin yang dibahas di sini, di kartunya ini lebih banyak Team Rocket yang muncul di video game, instead of Team Rocket yang muncul di anime kayak Jesse and James gitu ya. Musashi Kojiro nggak? Oke, kita akan lihat sama-sama. Di sini ada game plan-nya dulu. Ini game plan sekilas ya. Bebaskan kekuatan Mewtwo Team Rocket EX dan taklukkan lawan. Masukkan 3 Pokemon Team Rocket ke cadangan, ability Charge Up Spidops Team Rocket, kenakan energi dari Clash. Serangan Eraser Ball, buang 2 lembar energi di cadangan ke Clash untuk memberikan kerusakan 280. Kita lihat satu-satu supaya lebih paham. Mewtwo Team Rocket EX. Dia yang bikin Pokemon ini super GG adalah dia Pokemon basic dengan HP 280. Berarti dia bisa dipasangin jimat keberanian. Iya, jimat keberanian itu jimat besar ya. Jimat keberanian nambahin HP-nya 50 jadi 330. 330 buat Pokemon basic tuh gede banget ya. Nah, masalahnya dia punya ability Power Saver, dimana dia hanya bisa nyerang kalau ada Pokemon Team Rocket di arena sendiri 4 atau lebih. Jadi ya agak tricky ya, dia hanya bisa dipakai technically di deck Team Rocket. Selangannya ada Eraser Ball, 2 energi Psychic sama 1 Colorless atau 1 bening, damage-nya 160+. Main dapat buang paling banyak 2 lembar energi dari Pokemon cadangan sendiri ke Clash. Damage-nya nambah 60 buat tiap yang dibuang. Jadi kalau misalnya kalian maksimalnya ya buang 2 ya, damage-nya dia itu jadi 280.
Kalau ternyata 160 udah cukup, kalian nggak mau buang nggak apa-apa. Atau kalian cuma buang satu juga nggak apa-apa gitu. Tapi, jujur menurutku yang bikin decknya super jago sebenarnya adalah Spidops Team Rocket ini ya. Stage 1, HP 130 dengan ability Charge Up. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri, pilih satu lembar energi dasar, kenakan ke Pokemon ini. Dia cuma butuh 2 energi buat nyerang. Oke lah kalau misalnya dia ngecas diri sendiri, serangannya jelek gitu, nggak apa-apa. Maksudnya serangannya juga bagus teman-teman. Serangannya adalah Rocket Rush, 30 kali Pokemon Team Rocket di arena sendiri. Berarti tambah Pokemon bertarung sama 5 di cadangan, damage output maksimalnya dia itu dengan 2 energi 180 damage. 180 damage udah cukup buat knockout Mew EX, udah cukup buat knockout yang Pokemon-Pokemon kecil ya. Sekarang kayak mainnya banyak main Dragapult lah, Dracloak dan Kirlia dan apa semua bisa di knockout sama Spidops Team Rocket dari early game. Jadi menurutku ini yang jago banget ya. Selain itu dia juga bisa nabung energi buat nanti dibuang sama Mewtwo Team Rocket. Menurutku ini cukup jago. Talon tulanya ya gitulah ya. Persian Team Rocket, perintah sombong, balikan 10 kartu dari deck lawan hingga si depan menghadap ke atas dan milih satu serangan yang memiliki Pokemon diantaranya, gunakan sebagai serangan ini. Oh, ini fun deck lah. Ini cuma buat lucu-lucu aja teman-teman. Nggak akan terlalu gimana. Meowth Team Rocket juga, kucing maling, cakaran kacau, ya gitulah ya, gambarnya sih lucu. Ada juga Crobat Team Rocket. Ini menurutku bisa jadi deck juga, cukup potensial. Dia punya ability menggigit berkeliling, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat masukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi. Letakkan 2 token kerusakan ke 2 Pokemon lawan. Jadi spread damage gitu ya. Selangannya ada Assassin Return, 2 energi kegelapan, 120. Balikin Pokemon ini ke kartu pegangan. Jadi beneran kabur dia. Habis nyerang, kabur. Cukup lucu sih. Karena setelah kabur, habis itu kalian bisa setup baru ya. Setup Zubatnya lagi, dan habis itu setup Golbat lagi. Golbat juga gitu. Ability-nya menggigit sembunyi-sembunyi. Pas turun, letakkan 2 token kerusakan ke 1 Pokemon lawan. Cepet. Evolusi jadi Crobat lagi, cepet lagi. Jadi ya, menurutku bisa jadi deck lucu yang annoying ya. Oh yang kabar Akira Egawa keren banget. Oke, next kita lanjut ke supporter Rocketnya. Di sini kita mulai dari Giovanni Team Rocket pastinya ya. Ini kalau kalian main dari era Matahari dan Bulan, ini mirip banget sama kartu Guzma. Dimana efeknya mirip Prime Catcher lah ya kalau di era sekarang. Cuma bedanya adalah si Giovanni Team Rocket ini khusus kita hanya boleh tukar Pokemon Team Rocket kita, baru kita tukar Pokemon lawan. Jadi kalau kalian nggak main deck Rocket, rada susah nge-utilize si Giovanni-nya. Next ada Ariana Team Rocket, si tante-tante ini ya. Ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5. Kalau Pokemon di arena sendiri ada Rocket, ambil sampai jadi 8. Cukup bagus. Aku belum lihat playability-nya apakah sepake itu atau enggak, tapi efeknya cukup bagus. Next ada Archer Team Rocket. Kartu ini dapat digunakan jika pada giliran lawan sebelumnya ada Pokemon Team Rocket sendiri yang KO. Kedua pemain masing-masing kocok kembali semua kartu pegangan ke deck. Habis itu ambil 5 kartu, lawan ngambilnya 3 kartu. Oh, ini semacam judge yang lebih cuan lah ya. Karena lawan 3, kita 5. Nah, ini juga supporter yang jago banget. Petrel Team Rocket. Pilih satu lembar trainer dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Ini kalau kalian main di era Pedang dan Perisai, kalian ingat ada supporter yang namanya Skyla. Skyla itu efeknya persis Petrel Team Rocket. Ini adalah kartu yang somehow akan kepake aja terus gitu. Akan ada momennya kartu dengan efek seperti ini tuh kepake. Jadi menurutku boleh disimpan sih. Ini pas akan ada timingnya lah, akan ada timingnya kata-kata kayak gini tuh kepake gitu. Aku udah merasakan itu dari zaman Black and White waktu Skylab pertama kali keluar, dan sampai sekarang. Ya memang nggak selalu kepake, tapi akan ada timingnya kepake. Jadi better kalian boleh simpan. Next line untuk supporter, Team Rocket tuh spesial juga ya. Dia dapat banyak support lain. Ada alat penerima Team Rocket. Ini item yang bisa pilih satu supporter Rocket, habis itu tambahan ke pegangan, jago banget. Bisa langsung ngambil ini ya Giovanni Team Rocket dan langsung nge-boss Pokemon lawan. Bola Great Team Rocket, lempar koin, kalau hasilnya sisi depan, pilih satu lembar Rocket yang evolusi. Kalau sisi belakang, ambil Rocket yang basic. Mirip Capture Aroma, tapi khusus untuk Pokemon Rocket. Energi spesialnya ini yang jago banget. Ini energi nggak jelas warnanya ya. Warnanya ungu, tapi ikonnya kegelapan. Kenapa? Karena energi ini memprovide 2 energi tersebut bersamaan, teman-teman. Jadi anggapnya kalau kalian pasangin energi ini ke Pokemon Team Rocket, itu dia langsung dapat 2 energi
yang berlaku kegelapan sama psychic juga at the same time. Jago banget, nih bisa langsung dipasangin ke Crobat, jadi langsung nyerang Crobatnya, atau ke Mewtwo hanya butuh satu attachment lagi ya. Cuma dia spesifik ke Pokemon Team Rocket, nggak bisa ke Pokemon yang lain. Terus di sini AR-nya juga di reveal 1 Meowth Team Rocket. Ini lucu banget dan ini jadi promo untuk set kolektornya ya. Ini lucu banget, untuk versi Jepang harganya juga cukup tinggi ya. Jadi aku expect Indo juga harusnya lumayan lah. Biasa tuh kita patokan harga kartu Indo itu rata-rata ya, kurang lebih ya. Itu sekitar 30% di bawah harga Jepang, biasanya kurang lebih. Tapi ya kadang ada yang lebih mahal, kadang ada yang turunnya di bawah 30% juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Sebelum bahas informasi produk, aku bahas untuk daftar kartu dulu kali ya. Di sini kalian udah bisa ngecek teman-teman daftar kartu yang ada di set ini apa aja, tapi hanya untuk rarity normalnya. Karena ada sebagian kan kemarin yang udah masuk ke ikatan takdir. Jadi kayak sebagian yang udah di ikatan takdir ya di sana kayak Shaymin gitu. Sisanya dimasukin ke sini. Wih, ada Growlithe lucu banget. Ada Arboliva, ada Moltres Team Rocket EX juga. Ini not too bad, lumayan juga. Nih kita ambil lihat-lihat ya kartunya ada apa aja. Ada Set Titan EX juga, ya oke aja lah ya. Electivire EX juga, ya oke aja lah ya. Nah ini, kalian bisa lihat kartu Team Rocket-nya tuh lebih banyak lagi teman-teman. Di sini aku mau kasih lihat nih ya, bom kejutan Team Rocket. Ini kartu yang akan playable menurutku. Lempar koin 1 kali, kalau hasil sisi depan, letakkan 2 token kerusakan ke 1 Pokemon lawan. Jika hasil sisi belakang, letakkan 2 token kerusakan pada Pokemon bertarung sendiri. Ini somehow aku lihat cukup banyak yang pakai di Archaludon. Aku nggak tahu kenapa, apa karena mereka jago lempar koin atau karena tebel aja, jadi kalau kena sendiri juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kena lawan jadi efektif banget ya. Ini cukup banyak kepake di deck Archaludon. Habis itu ada ini juga pemberat kekuatan Cynthia. HP maksimal Pokemon Cynthia sendiri nambah 70. Jadi Garchompnya HP 400. Tebel banget ya. Ini tool yang oke lah, oke banget. Next ada ini juga menara pemantau Team Rocket. Semua Pokemon tipe bening di arena kedua main jadi tidak memiliki ability. Jadi di meta sekarang yang banyak orang pakai Noctowl, itu menara pemantau Team Rocket nih jadi strong banget sih. Aku lihat cukup banyak deck yang actually pakai kartu ini, dimasukin 1 atau 2 dalam decknya khusus buat ngeganggu engine-engine Noctowl yang super jago itu. Jadi memang ya ini beberapa kartu yang kalian boleh take note sih menurutku ya. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan harga. Kalian kita lihat kartu-kartu langkanya lah ya. Ini aku buka website namanya UUT teman-teman. Ini buat kalian ngecek harga kartu Jepang. Kalian bisa cek di sini ya, uusliptay.jp. Kita lihat dari bagian Heatwave Arena-nya dulu. Akan ada kartu emas-emas ya. Seperti biasa UR-nya Ethan Ho-Oh, Garchomp Cynthia, harganya segini. Waktu video ini direkam, itu yen lagi kursnya sekitar 115, jadi kalian kurang lebih kali 115, habis itu kurangin 30%. Kurang lebih harga Indo, estimasi segituan lah ya. Tapi itu kan tebak-tebakan. SAR-nya juga kita akan dapat ini ya, Ethan Ho-Oh dan Garchomp Cynthia, Mabosstiff sama Petualangan Ethan. Menurutku, kenapa set ini super bagus? Karena kartu-kartu dari Heatwave Arena yang udah mahal kayak begini digabungin dari kartu Rocket yang juga mahal gitu. Jadi menurutku ini set super bagus ya. Supporternya cukup banyak yang udah masuk ke ikatan takdir. AR-nya juga ini perlu di take note. Kenapa? Karena AR-nya juga mahal-mahal. Kita bisa lihat di sini Ethan Type Lotion itu 2.500 yen, berarti kurang lebih sekitar 250.000 di Jepang ya untuk versi bahasa Jepang. Kayak GG men, GG. Misty Psyduck 3.000 yen, berarti sekitar 300.000. Misty Lapras 1.280. 130 ribuan lah kurang lebih ya. JAR-nya sendiri menurutku udah very valuable ya. Itu kita bisa lihat lah dari ikatan takdir kan kayak Ribombi Lily, kayak Morpeko Marley, itu kan lumayan mahal juga ya. Nah di set ini juga AR pelatih ini mahal-mahal. Dan menurutku the set is just so good gitu ya. Untuk yang lain-lain kayak standar-standar lah ya, nggak terlalu gimana banget. Nah, kita masuk harga yang Team Rocket. Sama, yang emasnya itu ada Mewtwo sama Crobat, harganya lumayan juga. Tapi yang menurutku cukup GG lagi adalah Menara Pengacak yang UR. Menara Pengacak ini lagi kepake banget main juga di kompetitif. Jadi ada yang UR dengan gambar secakep itu, menurutku akan jadi inceran orang juga sih ya. SAR-nya juga cakep-cakep, ada Moltres, ada Mewtwo, Nidoking, Crobat, Ariana, sama Giovanni.
Semua harganya juga GG teman-teman ya. 4 juta. Ini tadi Cynthia berapa? 3 juta ya Cynthia ya. 3 juta, 2 juta. Kayak wow gitu, harga yang Jepang loh ya. Harga Indo juga menurutku ya kalau turun 30% dari ini masih oke gitu, masih harganya bagus. Terus SR-nya juga lumayan ya, kayak Mewtwo. Ini harganya juga lumayan. Giovanni. AR-nya juga sama, lumayan-lumayan juga harganya. Kayak ini Houndoom. Ada mana lagi ya lumayan. Ini Wobbuffet lumayan. Cuma yang mahal memang Meowth-nya sih. Aku nggak ngerasa Meowth-nya akan semahal ini, definitely yang Indonesia, karena kita dapat set kolektor juga. Kalian bisa dapat promonya dari set kolektor. Pastinya harganya nggak akan semahal ini. Terus juga ya EX-nya lumayan lah ya, standar-standar 20-50 ribuan. Dan ini staple-staple juga tuh. Tuh, bom Team Rocket lumayan kan? 25 ribu gitu. Jadi ya menurutku setnya bagus banget sih. Gabunginnya, mereka gabungin dari SV9A yang udah super bagus sama SV10 yang super bagus lagi gitu. Jadi setnya ya amat sangat bagus sekali. Di informasi produk ini ada beberapa variasi seperti biasa. Satu adalah booster pack. Harganya 20.000 per pack isi 5 kartu. Kalau belinya booster box, harganya itu 600.000 isinya 30 pack. Next ada set kolektor juga. Set kolektor ini 230.000 dan ada dapat promo sama bookletnya. Cuma set kolektor ini masalahnya adalah barangnya very limited, sangat terbatas. Aku udah cek kayak ke distributor mau PO dan segala macam itu rada susah dapetin barangnya. Kemarin kayak kena cut order baik banget. Next ada set spesial Indomaret juga. Ini di sini spesifik nih ditulis hanya ada di Indomaret Fresh dan Indomaret Point. Jadi jangan tanya aku teman-teman, aku tidak ada hubungan apa-apa sama Indomaret jujur ya. Jadi ya distribusinya udah dikasih ke Indomaret ya, nanti tergantung dari Indomaretnya yang distribusiin gitu. Jadi aku nggak tahu kayak kalau misalnya let's say Indomaret di Pontianak gitu udah ada atau belum, ya aku nggak tahu. Indomaret di Surabaya udah ada atau belum, aku juga nggak tahu gitu. Jadi kayak ya kita berharap dan bersabar dan berdoa aja semoga distribusinya kayak ini lebih bagus teman-teman ya. Ini promonya ada Cyndaquil Ethan, Lapras Misty, sama Gible Cynthia, which is all very good. Semuanya Pokemon pelatih, semuanya bagus banget. Jadi ya aku juga akan hunting teman-teman. Ya, ini sangat bagus ya promonya ya. Apalagi kalau kalian mau main deck Ethan, kalian boleh 4 Cyndaquil ini sih, keren banget sumpah. Dan ya sekarang untuk beli produknya di mana? Aku lagi LBB sama Onyx TCG teman-teman. Di sini ada posternya sama link pembelian, nanti aku akan taruh di deskripsi juga. Yang bikin spesial dari LBB Onyx TCG ini adalah adanya fitur wanted cards yang juga buyout ya. Jadi misalnya kalian dapat kartu yang ada di daftar itu, di poster itu, akan dibeli sama Onyx TCG langsung on the spot. Ya ada beberapa syaratnya, kayak misalnya kalian memang harus dapatnya dari LBB Hyper Potatoes atau LBB-nya Onyx. Terus ya kalian datang ke toko dan brewek di toko dan langsung dapat, bisa langsung coba tawarin ke toko. Selama kuotanya memenuhi, kita akan langsung beli dengan harga yang tertera di poster ini teman-teman. Dan menurutku harganya bagus ya. Bukan harga yang ya wajar toko akan beli lebih murah, karena namanya toko kan akan jual lagi ya. Cuma menurutku harganya tuh nggak sejomplang itu gitu. Dan langsung kejual aja, nggak perlu repot-repot. Kalau aku sih happy banget ya, langsung kartu yang aku nggak butuh aku langsung jual, kartu yang aku mau ya aku tetap ambil gitu. Jadi ya ini yang mau check out dan ikut LBB bisa langsung ikutan aja. Kita akan direct langsung tanggal 30 Mei. Kalau misalnya yang ikut rame mungkin kita dari pagi sampai malam kali ya LBB ya, bakal seru banget sih. Oke? Ada beberapa variannya, kalian bisa langsung pilih aja mau varian yang mana nanti di Tokopedia-nya. Dan langsung aja check out. Dan ya sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Kalau misalnya ada hal-hal yang kalian penasaran, yang kalian pengen tahu, langsung aja tulis di komen. Nanti aku akan coba bales dan coba menjawab. Please pertanyaannya yang jelas teman-teman ya. Kalau kalian again nanya kayak, Bang set spesial kok belum ada di Indomaret deket rumahku, aku juga nggak tahu gitu. Aku nggak tahu mau jawab apa juga ya. Karena aku bukan orang Indomaret teman-teman. Tolong. Aku orang Team Rocket. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan kalau ada video baru. Thank you semuanya yang udah nonton. Hyper Potatoes, signing out.